Malam itu, udara Surabaya terasa lebih dingin dari biasanya. Di lantai 2 Polresta Surabaya Pusat, seorang personil polisi tengah memandangi layar monitor dengan wajah muram. Laporan yang baru saja masuk membuatnya merinding. Santoso Widodo, mantan komisaris utama PT Mineral Nasional, ditemukan tewas di dalam lift Hotel Mustika Jalan Raya Darmo. Korban berusia 58 tahun itu menginap sendirian di kamar hotel, dan tidak ada saksi yang melihat kejadian secara langsung. Korban ditemukan oleh seorang tamu hotel, yang hendak menggunakan lift pada pukul 23.47 waktu Indonesia Barat. Tubuhnya terduduk di sudut lift, tampak tenang seolah-olah tertidur. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik, tidak ada luka memar, lebam, atau bekas cekikan. Dari hasil pemeriksaan awal, korban diduga meninggal akibat serangan jantung mendadak. Namun, sesuatu terasa tidak beres. Santoso Widodo adalah figur kontroversial di dunia bisnis mineral Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai komisaris utama salah satu perusahaan tambang terbesar di negara ini, tapi karir gemilangnya redup setelah terseret kasus korupsi besar-besaran 5 tahun lalu. Meskipun bebas dari jeratan hukum karena kurangnya bukti, reputasinya hancur. Santoso kemudian menjalani kehidupan yang lebih tenang, meskipun tetap memiliki banyak musuh di kalangan pengusaha dan politisi. Namun, yang membuat kasus ini semakin mencurigakan adalah kartu remi bergambar Joker yang ditemukan di saku baju korban. Kartu tersebut ternyata mengandung bubuk amfetamin, zat yang dapat menyebabkan gangguan jantung jika dikonsumsi secara berlebihan. Mengapa kartu itu berada di saku korban? Apakah ini sebuah pesan? Atau mungkin alat pembunuhan? Selain itu, tim forensik menemukan fakta, ciri-ciri kematian Santoso hampir identik dengan 4 kasus kematian lain di 4 kota besar di Indonesia selama 6 bulan terakhir. Keempat korban juga ditemukan tewas di dalam lift hotel mewah tanpa luka fisik, dan masing-masing mengantongi kartu remi spesifik. Keempat korban itu adalah 1. Pengusaha batu bara Adi Lukito, tewas di Semarang, mengantongi kartu Prince Hati. 2. Pengusaha perhiasan emas Rina Prawesti, tewas di Bandung, mengantongi kartu Queen Keriting. 3. Pengusaha nikel Joko Mulyono, tewas di Solo, mengantongi kartu King Waru Hitam. 4. Mantan anggota DPR RI Bambang Pidekso, tewas di Malang, mengantongi kartu King Waru Merah. Selain itu, kelima korban memiliki kesamaan. Mereka semua adalah tokoh penting di bidang ekonomi dan politik, dengan rekam jejak kontroversial. Karena itu, kartu-kartu remi yang ditemukan di saku para korban dapat diasumsikan sebagai bagian dari pola yang lebih besar. Melihat kesamaan pola antara kelima kasus tersebut, maka Kapolda Jatim Irjen Andika Yudianto menetapkan kasus kematian Santoso Widodo ditangani Direktur Kejahatan Berat Komisaris Hendro Santoso, sehingga kasus tersebut dapat ditangani profiler andalan Polda Jatim, Indra Bayu Fardana. Profiler dengan julukan beruang gila itu dikenal sebagai sosok yang tidak hanya pandai membaca pola psikologis pelaku kejahatan, tetapi juga mampu memprediksi langkah pelaku sebelum bertindak kembali. Dari keputusan kilat Kapolda Jatim itu, maka Indra Bayu sudah tiba di lokasi kejadian 1 jam setelah penemuan mayat. Dengan tinggi 188 cm, rambut gondrong sedikit berantakan, dan jaket kulit coklat favoritnya, ia tampak seperti bayangan gelap yang bergerak di balik keriuhan polisi. Ia berdiri di depan lift tempat tubuh Santoso ditemukan, matanya meneliti setiap detail kecil di sekitarnya. Serangan jantung? Gumamnya pelan, nada suaranya skeptis. Sebuah asumsi yang bertolak belakang dengan histori medis korban, yang tidak memiliki penyakit jantung, dan kartu Joker ini terlalu sempurna untuk menjadi kebetulan. Ia mengambil kartu Joker dari amplop bukti, memperhatikan bubuk amfetamin yang masih menempel di permukaannya. Ini bukan sekadar pembunuhan biasa, lanjutnya.
Ini sebuah pesan dari pembunuhan yang terencana matang. Pelaku ingin pamer bahwa dia ada di balik semua ini. Komisaris Hendro yang berdiri di belakangnya hanya mengangguk pelan. Aku sudah meminta rekaman CCTV hotel, tapi sepertinya pelaku sangat hati-hati. Tidak ada yang mencurigakan dalam rekaman itu. Indrabayu tersenyum tipis. Pelaku ini pintar. Dia tahu cara menghilangkan jejaknya. Tapi setiap kejahatan pasti meninggalkan pola. Aku hanya perlu menemukannya. Di saat yang sama, wartawan investigasi harian Pendulum, Parikesit Reksobumi, sudah berada di area hotel. Dengan jaket jin biru tua dan rambut gondrongnya yang tak teratur, ia tampak seperti orang biasa yang kebetulan lewat. Namun, mata tajamnya tidak luput dari perhatian Indrabayu. Parikesit, panggil Indrabayu tanpa menoleh. Kau pasti sudah mendengar tentang ini. Parikesit mendekat, senyumnya mengembang. Kasus yang cukup menarik Mas Bro. 5 kematian dalam lift hotel, tanpa luka, dengan kartu remi sebagai tanda tangan. Seseorang sedang bermain-main dengan kita. Indrabayu menyerahkan salinan laporan forensik kepada Parikesit. Lihat ini. Bubuk amfetamin di kartu joker milik Santoso. Dan kartu-kartu lainnya di saku para korban sebelumnya. Ada pola di sini. Parikesit mengangguk, matanya menyipit saat membaca laporan. Kelima korban ini bukan orang sembarangan. Mereka semua punya masa lalu yang gelap. Mungkin ada hubungan antara mereka. Indrabayu mengeluarkan harmonika tua dengan tangan kanan dari saku jaketnya dan meremas pelan sambil merenung. Kita harus mencari tahu siapa yang bisa menghubungkan kelima korban. Dan kenapa kartu-kartu ini dipilih. Ini bukan sekadar pembunuhan. Ini sebuah permainan. Keesokan harinya, Indrabayu dan Parikesit mulai menyelidiki latar belakang kelima korban. Mereka menemukan benang merah, kelima korban memiliki keterkaitan dengan proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan asing, termasuk penambangan ilegal, pencucian uang, dan korupsi skala besar. Beberapa nama besar muncul dalam daftar koneksinya, pejabat tinggi, pengusaha hitam, bahkan agen rahasia internasional. Namun, satu nama mencuat berulang kali, Dewi Sartika, seorang wanita misterius yang pernah menjadi mitra bisnis beberapa korban. Dewi dikenal sebagai ahli strategi bisnis yang brilian, tetapi juga memiliki reputasi sebagai manipulator ulung. Ia hilang dari peredaran publik 3 tahun terakhir, setelah terlibat skandal besar. Kita perlu menemukannya, kata Indrabayu, dengan mata berkilat. Dia mungkin tahu sesuatu tentang kartu-kartu ini. Parikesit mengangguk. Atau mungkin dia adalah dalang di balik semua ini. Dari beberapa data awal yang didapatkan itu, Indrabayu mulai menyusun profil pelaku, berdasarkan pola kematian dan kartu-kartu remi. Menurutnya, pelaku adalah seseorang yang sangat terobsesi dengan simbolisme dan ritual. Penggunaan kartu remi sebagai tanda tangan, menunjukkan pelaku ingin meninggalkan jejak yang sulit dilupakan, tetapi juga memberikan tantangan bagi penyelidik. Kartu ini bukan sekadar alat pembunuhan, ujar Indrabayu. Ini sebuah kode. Pelaku ingin kita memecahkannya. Parikesit menyentuh dagunya, berpikir keras. Kalau begitu, kita harus memahami makna di balik kartu-kartu ini. Joker, Prince Hati, Queen Keriting, King Waru Hitam, dan King Waru Merah. Apa hubungannya dengan korban? Indrabayu tersenyum tipis. Itu tugasmu, bro. Cari tahu cerita di balik kartu-kartu ini. Aku akan mencari hubungan antara Dewi Sartika dengan kelima korban. Sementara Indrabayu dan Parikesit mulai menyusun teori mereka,
pelaku masih bersembunyi di balik bayang-bayang. Siapa sebenarnya dalam pembunuhan di balik kartu remi? Bagaimana Dewi Sartika terlibat dalam kasus ini? Dan apakah kartu-kartu tersebut benar-benar merupakan bagian dari ritual pembunuhan yang lebih besar? Halo para sahabat album misteri. Sebelum video cerita horor ini berlanjut, ada baiknya para sahabat untuk memberikan subscribe, like dan menyebarkan video ini, sehingga memotivasi kami untuk membuat cerita video yang lebih menyeramkan, menakutkan, menarik, dan memberikan pesan-pesan positif dalam berkehidupan. Selain itu, tidak lupa menyalakan gambar lonceng, sehingga Anda menjadi penonton pertama yang mengetahui saat kami upload cerita misteri, horor, mistis, atau klinik yang terbaru, yang akan menguji keberanian Anda untuk mendengarkan dan menonton video ini sendirian. Dan, selamat menonton. Esok harinya, Indra Bayu dan Parikesit membagi tugas untuk menelusuri jejak Dewi Sartika, sosok misterius yang menjadi benang merah dalam kasus ini. Indra Bayu fokus pada data digital dan catatan kepolisian terkait wanita itu, sementara Parikesit menyelidiki jejaring bisnisnya melalui sumber-sumber rahasia di dunia jurnalistik. Sosok Dewi Sartika bukanlah nama asing di kalangan pengusaha hitam dan politisi korup. Ia dikenal sebagai Ratu Strategi, seorang konsultan bisnis yang mampu mengubah perusahaan kecil menjadi raksasa dalam waktu singkat. Namun, kesuksesannya selalu dibayangi rumor manipulasi, penggelapan pajak, dan konspirasi politik. Dia lahir di Jakarta tahun 1975. Dewi adalah anak tunggal dari pasangan pengusaha kaya yang sering berurusan dengan hukum. Sejak kecil, ia dididik menjadi seorang pemain catur ulung, permainan yang membentuk cara berpikirnya tentang strategi dan kekuasaan. Setelah lulus dari universitas ternama di Amerika Serikat dengan gelar MBA, Dewi kembali ke Indonesia dan mulai membangun reputasinya sebagai ahli strategi bisnis. Namun, karir gemilangnya mulai goyah pada tahun 2018 saat terlibat skandal besar bersama salah satu korban dalam kasus ini, Bambang Pidekso, mantan anggota DPR RI. Skandal tersebut melibatkan dana APBN senilai triliunan rupiah yang dialihkan ke proyek-proyek fiktif. Meskipun Dewi berhasil lolos dari jeratan hukum, tapi reputasinya hancur dan lenyap dari peredaran publik sesudah itu. Setelah beberapa hari menyelidiki, Indra Bayu menemukan sesuatu yang mencurigakan. Dari rekaman CCTV hotel-hotel tempat para korban ditemukan tewas, ia melihat pola gerakan seorang wanita bertubuh tinggi, berambut panjang, dan selalu mengenakan mantel panjang hitam. Wanita itu tidak pernah berinteraksi langsung dengan korban, tetapi selalu terlihat berada di area hotel beberapa jam sebelum kematian terjadi. Kamera tidak cukup baik untuk mendapatkan wajahnya, kata Indra Bayu, frustrasi. Tapi postur tubuhnya mirip dengan deskripsi Dewi Sartika. Parikesit menambahkan informasi penting. Aku menemukan bahwa Dewi pernah bekerja sama dengan semua korban ini dalam berbagai proyek bisnis. Beberapa di antaranya gagal total, dan ada desas-desus Dewi menyalahkan mereka atas kerugian finansialnya. Namun, ada satu hal yang membuat mereka semakin curiga. Dewi tidak pernah meninggalkan jejak digital setelah skandal 2018. Tidak ada akun media sosial aktif, tidak ada transaksi ban, dan tidak ada catatan perjalanan resmi. Seolah-olah dia menghilang tanpa bekas. Sementara itu, Parikesit berhasil menemukan makna simbolik dari kartu-kartu remi yang ditemukan di saku para korban. Ia berkonsultasi dengan seorang pakar simbolisme yang menjelaskan bahwa kartu remi sering digunakan dalam ritual mistis sebagai representasi karakter manusia. Kartu Joker merupakan simbol kekacauan dan ketidakpastian. Kartu Prince Hati atau Jack of Hearts merupakan representasi cinta terlarang atau hubungan rahasia. Kartu Queen Keriting atau Queen of Clubs merupakan simbol ambisi dan kekuasaan. Kartu King Waru Hitam atau King of Spades melambangkan keputusan tragis atau kematian.
Kartu King Warung Merah atau King of Diamonds mewakili kekayaan yang hilang atau pengkhianatan. Menurut pakar tersebut, penggunaan kartu-kartu ini bukan hanya pesan bagi penyelidik, tetapi juga simbol balas dendam pelaku terhadap para korban. Balas dendam atas apa? Tanya Indra Bayu, matanya menyipit. Parikesit mengeluarkan dokumen-dokumen lama tentang Dewi Sartika. Mungkin ini tentang proyek fiktif yang menyebabkan Dewi kehilangan segalanya. Semua korban ini memiliki andil dalam skandal itu. Indra Bayu mulai menyusun teori baru. Jika Dewi Sartika adalah dalang di balik pembunuhan ini, maka motifnya kemungkinan besar adalah balas dendam. Namun, ada satu pertanyaan besar yang belum terjawab. Bagaimana caranya ia membunuh para korban tanpa meninggalkan jejak? Ia meninjau kembali hasil forensik dari 5 kasus tersebut. Semua korban meninggal akibat serangan jantung mendadak, meskipun tidak ada histori medis yang mendukung diagnosis tersebut. Bubuk amfetamin yang ditemukan di kartu joker milik Santoso Widodo memberikan petunjuk penting. Amfetamin bisa menyebabkan serangan jantung jika dikonsumsi oleh orang yang memiliki kondisi tertentu, kata Indra Bayu. Tapi bagaimana caranya pelaku memberikan zat itu kepada korban? Parikesit mengangkat alisnya. Apa mungkin melalui udara? Atau mungkin melalui sesuatu yang disentuh korban? Indra Bayu mengeluarkan harmonika tua dari sakunya, memainkan nada-nada pelan sambil merenung. Pelaku ini sangat cerdas. Dia menggunakan metode yang sulit dilacak. Aku yakin kartu-kartu ini adalah sarana pengiriman zat tersebut. Untuk membuktikan teorinya, Indra Bayu meminta bantuan tim forensik untuk menganalisis kartu-kartu remi lainnya yang ditemukan di saku para korban. Hasilnya mengejutkan. Semua kartu tersebut mengandung bubuk amfetamin dalam jumlah kecil, cukup untuk memicu serangan jantung pada orang dengan kondisi tertentu. Korban-korban ini dipilih karena mereka memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau gangguan jantung ringan, kata Indra Bayu. Pelaku tahu persis siapa yang akan menjadi targetnya. Parikesit mengangguk. Jadi, Dewi Sartika memilih korban berdasarkan profil medis mereka. Tapi bagaimana dia bisa mendapatkan informasi tersebut? Indra Bayu tersenyum tipis. Itu pertanyaan yang harus kita jawab. Dan aku punya firasat bahwa kita akan menemukan jawabannya di sebuah tempat yang tak terduga. Indra Bayu dan Parikesit mulai menyusun rencana untuk melacak Dewi Sartika. Mereka menemukan wanita itu, mungkin bersembunyi di sebuah pulau kecil di Kepulauan Madura, tempat ia memiliki villa pribadi yang jarang dikunjungi. Namun, perjalanan ke sana tidak akan mudah, karena Dewi dikenal memiliki jaringan pengawal yang kuat. Siapakah Dewi Sartika sebenarnya? Apakah dia benar-benar dalang di balik pembunuhan ini? Dan apakah Indra Bayu dan Parikesit dapat menghentikannya sebelum korban ke-6 jatuh? Setelah menemukan petunjuk lokasi persembunyian Dewi Sartika di sebuah villa pribadi di Kepulauan Madura, Indra Bayu dan Parikesit memutuskan segera bertindak. Namun, mereka tahu mendekati wanita seperti Dewi tidak akan mudah. Ia bukan hanya seorang ahli strategi yang brilian, tetapi juga memiliki jaringan informasi dan keamanan yang sangat canggih. Sebelum berangkat, Indra Bayu mengumpulkan semua informasi yang dimiliki tentang Dewi Sartika dan villa tersebut. Dari rekaman satelit dan data intelijen yang diberikan Komisaris Hendro Santoso, diketahui villa itu terletak di Pulau Sapudi, sebuah pulau kecil di sebelah timur Pulau Madura, masih dalam wilayah administratif Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Pulau ini berada di Laut Jawa dan merupakan bagian dari gugusan Kepulauan Madura. Jarak antara Pulau Sapudi dan Pulau Madura tidak terlalu jauh, dengan akses utama melalui jalur laut dari Pelabuhan Kalianget di Sumeneb menuju Pelabuhan Gayam di Pulau Sapudi. Tempat itu jarang dikunjungi orang, karena aksesnya yang sulit,
hanya bisa dicapai dengan kapal kecil atau helikopter. Villa ini mungkin lebih dari sekadar tempat persembunyian, kata Indrabayu sambil memandangi peta satelit. Pelaku seperti Dewi pasti sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kemungkinan besar ada sistem keamanan tingkat tinggi di sana. Parikesit mengangguk. Kita harus berhati-hati. Jika kita salah langkah, dia bisa melarikan diri sebelum kita sempat menangkapnya. Indrabayu tersenyum tipis. Atau, kita bisa menjebaknya dengan cara yang sama seperti dia menjebak para korban. Untuk menghindari deteksi pengawal Dewi, Indrabayu memutuskan menyamar sebagai turis asing yang tertarik pada wisata budaya Madura. Ia mengubah penampilannya dengan menggunakan kacamata hitam besar, topi fedora, dan jaket kulit coklat tua yang terlihat usang. Parikesit, di sisi lain, menyamar sebagai fotografer independen yang sedang mencari gambar-gambar eksotis untuk majalah internasional. Mereka menyewa sebuah kapal nelayan kecil untuk membawa mereka ke Pulau Sapudi. Kapten kapal, seorang nelayan setempat bernama Pak Darman, sepertinya tidak curiga dengan kedatangan mereka. Namun, Indrabayu tetap waspada. Ia tahu Dewi mungkin telah menyusupkan mata-mata di antara penduduk lokal. Setelah beberapa jam berlayar, mereka akhirnya tiba di Pulau Sapudi. Villa Dewi tampak megah, meskipun terletak di tengah hutan bakau yang lebat. Bangunan itu dikelilingi tembok tinggi, dengan kamera pengawas yang dipasang di setiap sudut. Di depan gerbang utama, 2 orang bersenjata berdiri dengan tatapan waspada. Indrabayu dan Parikesit memarkirkan kapal mereka di dermaga kecil di ujung pulau, lalu berjalan menuju villa dengan berpura-pura menjadi turis yang tersesat. Mereka berharap bisa mendekati daerah itu tanpa menarik perhatian. Namun, ketika mereka mendekat, tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar dari balik gerbang. Anda berdua tidak terlihat seperti turis biasa, kata seorang wanita. Aku sudah menunggu kedatangan kalian. Gerbang villa terbuka perlahan, memperlihatkan sosok Dewi Sartika yang berdiri di bawah naungan pepohonan. Wajahnya tampak tenang, namun sorot matanya tajam seperti mata elang. Rambut pendeknya yang hitam berkilauan di bawah sinar matahari, dan mantel panjang hitamnya berkibar tertiup angin laut. Dewi melangkah mendekati mereka, senyum tipis menghiasi wajahnya. Indrabayu Vardana dan Parikesit Reksobumi, katanya dengan nada datar. Kalian hebat sekali bisa menemukanku. Tapi sayangnya, aku tidak punya rencana untuk ditangkap hari ini. Indrabayu melangkah maju, tangannya siap untuk bertindak jika diperlukan. Kami tahu semuanya, Dewi. Kartu-kartu remi, bubuk amfetamin, pola kematian korban, semua itu adalah bagian dari rencanamu. Dewi tertawa pelan. Bagus sekali. Kalian memang layak mendapatkan pujian. Tapi apakah kalian benar-benar mengerti motif di balik semua ini? Parikesit menyela. Balas dendam atas apa yang terjadi padamu 5 tahun lalu? Skandal proyek fiktif yang membuatmu kehilangan segalanya? Ekspresi Dewi berubah dingin. Kalian pikir ini hanya soal uang? Ini soal keadilan. Mereka semua, Santoso Widodo, Adi Lukito, Rina Prawesti, Joko Mulyono, bahkan Bambang Pidekso, mereka pantas mati atas apa yang mereka lakukan. Mereka menghancurkan hidupku, karierku, reputasiku. Dan sekarang, giliran mereka membayar harga untuk itu. Sebelum Indrabayu dan Parikesit bisa bereaksi, Dewi memberi isyarat kepada pengawalnya. Dalam sekejap, beberapa orang bersenjata melingkari mereka. Namun, Indrabayu sudah memprediksi hal ini. Ia mengeluarkan harmonika tuanya dan mulai memainkan nada-nada pelan, tanda bagi Parikesit untuk bersiap. Kita tidak perlu melakukan ini, Dewi,
kata Indrabayu tenang. Kau bisa berhenti sekarang dan menebus dosa-dosamu. Dewi tersenyum sinis. Terlambat untuk itu beruang gila. Kalian sudah masuk ke dalam permainanku. Tiba-tiba, alarm villa berbunyi keras. Dari kejauhan, terdengar suara helikopter yang mendekat. Indrabayu tersenyum tipis. Kami tidak sendirian, Dewi. Tim kepolisian sudah di jalan. Wajah Dewi berubah tegang. Ia segera memberi perintah kepada pengawalnya untuk mundur ke dalam villa. Namun, Indrabayu dan Parikesit tidak memberinya kesempatan. Dengan gerakan cepat, mereka melumpuhkan beberapa pengawal menggunakan teknik bela diri mereka. Setelah pertempuran singkat, Indrabayu dan Parikesit berhasil masuk ke dalam villa. Di ruang tamu, mereka menemukan sebuah meja besar yang dipenuhi kartu remi, dokumen-dokumen rahasia, dan foto-foto para korban. Di tengah meja, terdapat sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Dia meninggalkan ini untuk kita, kata Parikesit, mengambil kotak itu. Apa isinya? Indrabayu membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat kartu remi ke-6, AC Sekop. Di bagian belakang kartu, tertulis sebuah pesan. Permainan belum berakhir. Siapa yang akan menjadi korban selanjutnya? Dewi Sartika berhasil melarikan diri, tetapi jejaknya semakin jelas. Apa arti kartu AC Sekop bagi pelaku? Siapa target berikutnya? Dan apa rencana balasan Dewi untuk Indrabayu dan Parikesit? Setelah menemukan kartu AC Sekop di Villa Dewi Sartika, Indrabayu dan Parikesit segera menyadari permainan ini jauh dari selesai. Kartu tersebut bukan hanya pesan balasan dari Dewi, tetapi juga petunjuk tentang korban berikutnya. Namun, arti simbolik AC Sekop masih menjadi misteri. Indrabayu mengeluarkan harmonika tuanya, memainkan nada-nada pelan sambil merenung. Ia membuka kembali catatan pakar simbolisme yang mereka temui sebelumnya. Menurut penjelasannya, AC Sekop sering melambangkan awal dari sesuatu yang baru, baik itu kehidupan, kekuasaan, atau bahkan kematian. Namun, dalam konteks kasus ini, AC Sekop bisa berarti satu hal. Target berikutnya adalah seseorang yang memiliki posisi kuat di awal rantai kekuasaan. Korban berikutnya kemungkinan besar adalah seorang pemimpin, kata Indrabayu dengan suara pelan. Seseorang yang memiliki pengaruh besar dalam dunia politik atau bisnis. Parikesit mengangguk, matanya menyipit saat membaca pesan di belakang kartu sekali lagi. Dan Dewi meninggalkan ini untuk kita sebagai tantangan. Dia ingin kita mencoba menghentikannya. Indrabayu tersenyum tipis. Atau mungkin dia ingin kita terlibat lebih dalam permainannya. Dengan waktu yang semakin sempit, Indrabayu dan Parikesit mulai menyusun daftar nama-nama tokoh penting yang memiliki hubungan dengan para korban sebelumnya. Mereka menelusuri rekaman telepon, transaksi bank, hingga data intelijen yang diberikan Komisaris Hendro Santoso. Satu nama mencuat berulang kali, Hendra Prasetyo, seorang pengusaha tambang batubara sekaligus anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang terkenal karena gaya hidup mewahnya. Hendra pernah bekerja sama dengan beberapa korban sebelumnya, dalam proyek-proyek besar yang melibatkan kepentingan asing. Selain itu, ia memiliki riwayat tekanan darah tinggi, kondisi yang membuatnya rentan terhadap serangan jantung jika terpapar amfetamin. Dia cocok dengan pola, kata Indrabayu, matanya berkilat. Tapi kita harus memastikan apakah dia benar-benar target selanjutnya. Parikesit mengangkat alisnya. Bagaimana caranya? Indrabayu mengeluarkan ponselnya, menghubungi tim forensik Polda Jatim. Aku butuh analisis pola pergerakan Hendra dalam seminggu terakhir.
Jika Dewi sudah memilihnya sebagai target, pasti ada tanda-tanda jejaknya. Beberapa jam kemudian, hasil analisis tiba. Tim forensik menemukan sebuah mobil misterius terlihat berkeliaran di sekitar kediaman Hendra Prasetyo dalam beberapa hari terakhir. Mobil itu tidak terdaftar atas nama siapapun, tetapi rekaman CCTV menunjukkan pengemudinya seorang wanita bertubuh tinggi dengan mantel panjang hitam, ciri-ciri yang identik dengan Dewi Sartika. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Indrabayu, nada suaranya mendesak. Jika Dewi sudah mulai mengincar Hendra, maka serangannya akan segera dilakukan. Parikesit mengangguk. "Kita harus menjaga Hendra tetap aman sampai kita bisa menangkap Dewi." Indrabayu dan Parikesit langsung menuju kediaman Hendra Prasetyo di Surabaya. Mereka menjelaskan situasi kepada pengusaha itu, meskipun Hendra awalnya menolak untuk percaya. "Aku tidak punya musuh," kata Hendra dengan nada defensif. "Semua orang tahu aku orang baik-baik." Indrabayu tersenyum sinis. "Sayangnya, Pak Prasetyo, pembunuhan ini bukan soal siapa yang pantas mati. Ini soal balas dendam. Dan Dewi Sartika sudah memilihmu sebagai target berikutnya." Hendra tampak ragu, tetapi akhirnya setuju untuk bekerja sama. Dia memutuskan untuk tinggal di sebuah hotel bintang 5 yang dijaga ketat oleh tim kepolisian. Namun, Indrabayu tahu Dewi tidak akan mudah menyerah. Wanita itu pasti sudah mempersiapkan rencana cadangan. Malam harinya, saat Hendra sedang beristirahat di kamarnya, alarm kebakaran hotel tiba-tiba berbunyi keras. Para tamu panik, berlarian keluar dari gedung. Indrabayu dan Parikesit segera menyadari alarm ini adalah bagian dari rencana Dewi. "Hati-hati!" teriak Indrabayu. "Ini jebakan." Mereka bergegas menuju kamar Hendra, tetapi pintunya sudah terbuka. Di dalam kamar, mereka menemukan selembar kartu remi lainnya, AC Sekop. Namun, kali ini kartu tersebut tidak mengandung bubuk amfetamin. Sebagai gantinya, terdapat sebuah pesan singkat. "Kalian terlalu lambat. Permainan sudah dimulai." Tiba-tiba, lampu di seluruh hotel padam, dan suara lift terdengar bergerak ke lantai tempat mereka berada. Indrabayu dan Parikesit saling berpandangan. Mereka tahu Dewi sudah ada di dalam gedung. Dengan kegelapan sebagai senjata utamanya, Dewi mulai melancarkan serangan. Beberapa pengawal kepolisian yang berjaga di lobi disergap bayangan tak terlihat. Indrabayu dan Parikesit segera mengambil tindakan. Mereka menggunakan teknik bela diri mereka untuk melawan serangan yang datang dari segala arah. Di tengah kekacauan, mereka berhasil menemukan Dewi di salah satu koridor hotel. Wanita itu tampak tenang, meskipun dikelilingi kegelapan. "Kalian tidak bisa menghentikanku," kata Dewi dingin. "Ini soal keadilan." Indrabayu melangkah maju, matanya tajam seperti mata elang. "Keadilan? Yang kau lakukan adalah pembunuhan. Apa yang membuatmu berbeda dari mereka?" Wajah Dewi berubah murka. Tanpa peringatan, ia melemparkan sesuatu ke arah mereka, sebuah kartu remi yang mengandung bubuk amfetamin. Parikesit dengan cepat menangkisnya, tetapi Dewi sudah melarikan diri ke lift. Setelah pertempuran singkat, Indrabayu dan Parikesit berhasil mengamankan lokasi hotel. Dewi sekali lagi berhasil melarikan diri, tetapi mereka menemukan sesuatu yang penting di dalam lift, sebuah flash drive yang tertinggal di sela-sela tombol lift. Flash drive itu berisi dokumen-dokumen rahasia yang mengungkapkan motif sebenarnya di balik semua pembunuhan ini. Dari dokumen-dokumen tersebut, satu nama muncul berulang kali, Jenderal Purnawirawan Arman Subagio,
mantan Kepala Badan Intelijen Negara yang saat ini menjabat sebagai penasihat senior di sebuah perusahaan multinasional asing. Jenderal Arman adalah dalang utama di balik skandal proyek fiktif 5 tahun lalu. Ia menggunakan Dewi Sartika sebagai alat mengumpulkan dana ilegal dari para pengusaha korban pembunuhan ini, kemudian menghilang tanpa jejak setelah skandal itu meledak. Namun, ada satu detail yang membuat Indra Bayu terkejut. Dalam salah satu rekaman percakapan, Dewi menyebut tidak pernah bekerja sama secara sukarela dengan Jenderal Arman. Ia dipaksa, bahkan ancaman terhadap nyawa keluarganya menjadi alasan mengapa harus patuh. Dewi bukan hanya pelaku, kata Indra Bayu sambil menutup laptopnya. Dia juga korban. Parikesit mengangguk, wajahnya muram. Tapi dia memilih jalan sendiri untuk membalas dendam. Sekarang kita tahu siapa yang benar-benar harus bertanggung jawab. Indra Bayu menyadari Dewi tidak akan berhenti sebelum berhasil menghancurkan Jenderal Arman. Namun, mereka juga tidak bisa membiarkan Dewi melanjutkan serangan-serangannya. Mereka harus mencari cara untuk menangkap kedua belah pihak, Dewi dan Jenderal Arman, sekaligus. Kita harus menjebak mereka, kata Indra Bayu. Menggunakan kartu-kartu remi sebagai umpan. Parikesit menatapnya dengan heran. Bagaimana caranya? Indra Bayu tersenyum tipis. Aku akan menyamar sebagai target baru. Dewi pasti sudah memperhatikan gerakan kita. Jika aku bermain sebagai korban berikutnya, dia akan datang langsung untuk menyerang. Komisaris Hendro Santoso, yang mendengar rencana itu, awalnya ragu. Ini terlalu berisiko, Indra Bayu. Jika sesuatu terjadi padamu, risiko ini perlu diambil, potong Indra Bayu dengan nada tegas. Kita tidak punya waktu lagi. Jika Dewi berhasil mencapai tujuannya, maka Jenderal Arman juga akan lolos tanpa hukuman. Setelah beberapa diskusi panjang, akhirnya Komisaris Hendro menyetujui rencana itu. Tim kepolisian mulai mempersiapkan operasi besar-besaran untuk menjebak Dewi dan Jenderal Arman. Indra Bayu menyamar sebagai seorang pengusaha bernama Aditya Pratama, seorang figur fiktif yang ia ciptakan berdasarkan profil para korban sebelumnya. Ia mempublikasikan keberadaan Aditya melalui media sosial dan jejaring bisnis dengan tujuan menarik perhatian Dewi. Untuk membuat penyamarannya lebih meyakinkan, ia bahkan membeli properti di pusat kota Surabaya dan menyewa staf untuk berpura-pura sebagai asisten. Parikesit, di sisi lain, tetap berada di balik layar, mengumpulkan informasi tentang lokasi-lokasi yang mungkin digunakan Dewi untuk melancarkan serangan. Ia juga berkoordinasi dengan tim kepolisian untuk memastikan semua titik rawan telah diamankan. Beberapa hari kemudian, Indra Bayu mendapatkan kabar seorang wanita misterius terlihat berkeliaran di sekitar gedung apartemen yang ia sewa. Wanita itu kemungkinan besar adalah Dewi, terlihat membawa sebuah tas kecil, mirip dengan tas yang digunakan untuk menyimpan kartu remi. Aku tahu dia sudah dekat, kata Indra Bayu kepada Parikesit melalui komunikator. Pastikan semua orang siap. Malam harinya, saat Indra Bayu sedang berada di dalam apartemen, alarm kebakaran tiba-tiba berbunyi. Para penghuni panik, berlarian keluar dari gedung. Namun, Indra Bayu tetap tinggal di dalam, menunggu Dewi masuk ke perangkapnya. Tidak lama kemudian, pintu apartemen terbuka perlahan. Seorang wanita bertubuh tinggi dengan mantel panjang hitam melangkah masuk, tangannya menggenggam selembar kartu remi. Kau pikir aku tidak tahu siapa dirimu sebenarnya? Kata Dewi dingin, matanya menyipit. Kau bukan Aditya Pratama. Kau Indra Bayu Vardana. Indra Bayu tersenyum tipis. Dan kau bukan hanya Dewi Sartika. Kau korban dari permainan yang lebih besar.
Wajah Dewi berubah murka. "Jangan berani-berani menyamakan aku dengan mereka." Sebelum Dewi melemparkan kartu remi yang mengandung bubuk amfetamin, tim kepolisian yang bersembunyi di balik pintu langsung menerjang masuk. Namun, Dewi ternyata sudah mempersiapkan rencana cadangan. Ia menekan tombol di tasnya, memicu ledakan gas di seluruh ruangan. Dalam kekacauan, Indrabayu berhasil melumpuhkan Dewi dengan teknik bela dirinya. Namun, saat mereka berdua berbaring di lantai, Dewi tertawa pelan. "Kalian sudah terlambat," katanya dengan suara parau. Jenderal Arman sudah melarikan diri. Dia tidak akan pernah tertangkap. Indrabayu menatapnya dengan tatapan tajam. "Kami akan lihat tentang itu." Apakah Indrabayu dan Parikesit berhasil menangkap Jenderal Arman? Bagaimana nasib Dewi Sartika setelah tertangkap? Dan apakah permainan maut ini benar-benar berakhir? Setelah berhasil menangkap Dewi Sartika, Indrabayu dan Parikesit segera fokus pada target utama mereka, Jenderal, Purnawirawan, Arman Subagio, dalang dibalik semua konspirasi ini. Dengan waktu yang semakin sempit, mereka harus bekerja cepat untuk melacak keberadaan pria itu, sebelum dia benar-benar menghilang tanpa jejak. Dari informasi yang diperoleh dari Dewi selama interogasi, diketahui Jenderal Arman sedang menuju Bandara Internasional Juanda untuk meninggalkan Indonesia. Ia menggunakan identitas palsu, sebuah nama samaran yang sering digunakan dalam operasi rahasia masa lalunya. Namun, ada satu detail penting yang Dewi ungkapkan. Jenderal Arman membawa sebuah koper berisi dokumen-dokumen sensitif yang bisa membongkar jaringan korupsi internasionalnya. "Dia tidak akan pergi begitu saja," kata Indrabayu, matanya menyipit saat memeriksa data intelijen. "Dia pasti memiliki rencana cadangan." Parikesit mengangguk. "Kita harus memastikan dia tidak bisa lolos." "Tapi bagaimana caranya?" Indrabayu tersenyum tipis. "Kita gunakan pola pikirnya melawan dirinya sendiri. Dia adalah seorang ahli strategi, sama seperti Dewi. Kita harus memprediksi langkahnya." Tim kepolisian segera mengamankan area bandara dengan bantuan intelijen militer. Mereka mengetahui Jenderal Arman telah memesan tiket pesawat pribadi yang akan berangkat dalam waktu 2 jam. Namun, Indrabayu yakin pria itu tidak akan langsung menuju terminal. Sebagai mantan kepala badan intelijen, Jenderal Arman pasti sudah menyiapkan rute pelarian alternatif. Ada kemungkinan besar dia akan menggunakan helikopter untuk mencapai pesawatnya, kata Indrabayu kepada Komisaris Hendro Santoso. "Kita harus memblokir semua akses udara di sekitar bandara." Komisaris Hendro mengangguk. "Aku sudah menghubungi pengawasan udara. Tidak ada helikopter yang bisa lepas landas atau mendarat di radius 10 km dari bandara." Indrabayu dan Parikesit bergegas menuju lokasi parkir helikopter di pinggiran bandara. Mereka tahu Jenderal Arman pasti sudah dekat. Saat mereka tiba di lokasi, mereka melihat sebuah helikopter yang baru saja mendarat. Seorang pria parubaya dengan jaket kulit hitam melangkah keluar, wajahnya tampak tenang meskipun dalam situasi genting. Itu adalah Jenderal Arman. "Indrabayu Vardhana," katanya dengan nada datar. "Aku sudah menunggu kedatanganmu." Indrabayu melangkah maju, tangannya siap untuk bertindak jika diperlukan. "Ini sudah berakhir, Jenderal. Anda tidak bisa kabur lagi." Jenderal Arman tertawa pelan. "Kau pikir aku hanya seorang penjahat biasa? Aku adalah orang yang menciptakan aturan, bukan sekadar mengikutinya." Parikesit menyela. "Aturan apapun tidak bisa membenarkan apa yang Anda lakukan. Anda telah menghancurkan hidup banyak orang, termasuk Dewi Sartika.
Wajah Jenderal Arman berubah dingin. Dewi, dia hanyalah alat. Seperti semua orang lainnya. Dunia ini berjalan karena ada yang menang dan ada yang kalah. Kalian hanya bagian dari permainan yang lebih besar. Sebelum mereka bisa bereaksi, Jenderal Arman tiba-tiba melemparkan sesuatu ke arah mereka, sebuah granat asap. Dalam kekacauan itu, ia berlari menuju helikopter, berusaha melarikan diri. Indrabayu dan Parikesit segera mengejar Jenderal Arman. Meskipun terhalang asap tebal, mereka berhasil mendekati helikopter. Dengan gerakan cepat, Indrabayu melumpuhkan pilot helikopter, sementara Parikesit berhadapan langsung dengan Jenderal Arman. "Aku sudah memberimu kesempatan untuk menyerah," kata Parikesit, suaranya dingin. "Tapi Anda memilih jalan ini." Jenderal Arman mencoba melawan dengan teknik bela diri dasar yang dikuasai, tetapi Parikesit jauh lebih terampil. Dalam beberapa detik, pria itu sudah terbaring di tanah, tangannya diborgol tim kepolisian yang tiba di lokasi. Dengan penangkapan Jenderal Arman, kasus pembunuhan misterius di hotel-hotel mewah akhirnya terpecahkan. Dokumen-dokumen sensitif yang ditemukan di koper pria itu mengungkapkan jaringan korupsi internasional yang melibatkan pejabat tinggi, pengusaha, dan agen rahasia dari berbagai negara. Semua korban pembunuhan Dewi Sartika ternyata adalah bagian dari jaringan tersebut. Dewi Sartika diadili atas tuduhan pembunuhan 5 orang, tetapi pengadilan juga mempertimbangkan fakta, dia juga sebagai korban manipulasi Jenderal Arman. Hukuman untuknya dikurangi, karena kerja sama penuhnya dengan kepolisian dalam mengungkap kasus ini. Beberapa minggu setelah kasus ini selesai, Indrabayu duduk di tepi pantai Ria Kenjeran, Surabaya, memainkan harmonika tuanya. Parikesit bergabung dengannya, membawa 2 gelas kopi. "Kau yakin kita sudah menyelesaikan semuanya?" tanya Parikesit, sembari menyerahkan salah satu gelas padanya. Indrabayu tersenyum tipis. "Tidak ada kasus yang benar-benar selesai, Parikesit. Selalu ada bayangan di balik cahaya. Tapi kali ini, kita berhasil menjaga keadilan agar tetap berpihak pada yang benar." Angin laut bertiup pelan, membawa ketenangan setelah badai panjang. Di kejauhan, matahari mulai terbit, menandai awal dari hari baru. Tamat.